Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah jami'ah, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Baik, teman-teman yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin. Masih tentang mubah. Kemarin telah kita bahas bahwa wal asohu anal mubaha laisa bijinsin lil wajib. Bahwa mubah itu bukanlah jenisnya wajib. Mubah itu adalah hukum yang tersendiri, bukan bagian dari jenisnya wajib. Sekalipun ada yang mengatakan dari jenisnya wajib, yaitu Imam Al-Ka'bi, salah satu ulama Mu'tazilah. Kelanjutannya adalah wa annahu ghairu ma'murin bih min haitsu huwa. Tentu saja mubah itu bukanlah makmur, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Min haitsu huwa, dari sisi mubah itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, mubah itu membuat kita terhindar dari berbagai larangan-larangan syariat. Dengan kita diam, kita terhindar dari riba. Dengan kita bicara sama kawan-kawan, kita terhindar qadzaf, menuduh orang lain zina. Dengan tidur kita terhindar membunuh dan mencuri. Dari min haitsu huwa, mubah itu bukan makmur. Tapi dari sisi lain, mubah itu bisa menghindarkan seseorang dari berbuat yang dilarang oleh syariat. Itulah kenapa salah satu pendapat yang mengatakan bahwa mubah itu bisa jadi makmur. Makmur itu artinya diperintahkan oleh syariat. Wal khulfu lafdiyun. Kok hilang lagi tulisannya? Saya lanjutkan. Wa annal ibahata hukmun syar'iyyun. Ibahah itu adalah hukum syar'i menurut qaul asyah. Berarti menurut qaul muqabil asyah, mubah itu bukan hukum syar'i. Hukum syar'i kita kenal dari wajib, sunnah, makruh, haram. Ada yang menambah khilaful aula. Nah, ternyata keberadaan mubah, ada yang mengatakan iya hukum syar'i, ada yang mengatakan bukan hukum syar'i. Kenapa kok dikatakan bukan hukum syar'i? Coba kita pikir secara lebih dalam lagi. Fardu atau wajib itu sifatnya mengharuskan perbuatan dikerjakan. Haram mengharuskan perbuatan dihindari. Sebelum syariat datang, tidak ada hukum. Sebelum syariat tiba, tidak ada haram dan wajib. Tetapi semua pekerjaan dan semua aktivitas tidak dilarang, tidak juga diwajibkan. Artinya keberadaan bahwa intifaul haraj, tidak ada keharusan melakukan, tidak ada keharusan meninggalkan, itu datang dengan syariat, dan sebelum syariat intifaul harajnya itu sudah ada. Itulah kenapa ada yang berpendapat mubah itu bukan hukum syar'i. Kita lanjutkan. Sekarang masalah lain. Wa annal wujuba idza nusikha baqiya al jawazu. Kalau ada sebuah hal yang wajib, kemudian wajibnya itu dinasakh, dihilangkan, maka yang tersisa adalah al jawazu, menjadi boleh, adamul haraj, yaitu tidak adanya paksaan dilakukan, tidak ada paksaan ditinggalkan. Itu maksudnya adamul haraj. Wakila al-ibahah. Ada sebuah pendapat yang mengatakan kalau wajib itu dinasakh maka menyisakan sunnah.
Ada yang mengatakan istihbab, ada yang mengatakan ibahah. Jadi saya ulangi lagi, kalau wajib itu diangkat wajibnya, nasekhnya diangkat. Maka apa yang tertinggal dari perbuatan yang asalnya tadi wajibnya diangkat, ada 3 pendapat. 1, adamul haraj, statusnya itu sifatnya adamul haraj. Tidak ada paksaan melakukan, tidak ada paksaan meninggalkan. Yang kedua al-ibahah, mubah. Apa bedanya mubah dengan adamul haraj? Mubah itu takhyir, memilih antara fi'lu dan tarku, itu namanya mubah. Tapi kalau adamul haraj statis, stagnan, nggak melakukan apa-apa. Dan yang ketiga al-istihbab, yaitu sunnah. Kita contohkan. Dalam surat Al-Baqarah, persis sebelum ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanal wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Orang kalau merasa bahwa ajalnya dekat dan dia banyak harta, maka diwajibkan atasnya berwasiat. Itu firman Allah. Ternyata mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini dinasakh. Pertama, tentu yang menyetujui nasakh pakai hadis, ada hadis Rasulullah bersabda, la wasiyata liwarisin. Tak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Atau bisa kita lihat juga dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ternyata kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanal wasiyah, ini dinasah, kewajiban wasiat. Dulu orang ini kalau sudah merasa dekat ajalnya, banyak harta yang dia tinggalkan, wajib berwasiat, wajib berwasiat. Ternyata dinasakh. Sekarang setelah wajibnya wasiat itu dinasakh, apa yang tersisa? Ada 3 pendapat. Jadinya wasiat itu adamul haraj. Ada yang mengatakan wasiat itu mubah. Ada yang mengatakan wasiat itu sunnah. Ada 3 pendapat. Jadi ini berkaitan dengan apa? Ketika wajib diangkat wajibnya, maka perbuatan yang tadi asalnya wajib itu tersisa apa? Ada yang mengatakan adamul haraj, ibahah, istihbab. Apa bedanya ibahah dan adamul haraj? Tadi sudah saya jelaskan. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, kita lanjutkan. Mas'alatun. Al-amru biwahidin min asya'a yujibu wahidan la bi'ainihi. Kalau ada perintah, perintahnya 1 di antara banyak, maka hanya mewajibkan 1 tapi la bi'ainihi, tidak tertentu satunya itu mana. Contoh adalah tentang kafaratul yamin, kafarahnya orang sumpah. Firman Allah, fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min ausati tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Kalau ada orang kena kafaratul yamin, maka ia harus melakukan 1 di antara 3. Memberi makan orang miskin 10, atau memberi pakaian kepada orang miskin tersebut, atau merdekakan budak. Ada 3. Orang kena kafaratul yamin, dia diwajibkan untuk melakukan salah satu dari 3 ini. Boleh milih. Boleh ngasih makan orang miskin 10, boleh memberi pakaian kepada orang miskin 10, atau boleh membebaskan budak. Itu namanya ada 1 perintah. Objek yang diperintahkan itu sebenarnya 1, tapi ternyata ada banyak pilihan. Ini namanya wajib mukhayyar. Namanya wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar. Kafaratul yamin.
Orang yang kena kafaratul yamin boleh untuk memilih satu di antara tiga. Namanya al-amru biwahidin min asya'a. Perintahnya hanya satu dari tiga. Tapi tiga itu mana-mana boleh untuk dikerjakan. Pertanyaannya, yang wajib itu sesungguhnya yang mana? Menurut pendapat yang pertama, yang wajib itu adalah wahidan la bi'ainihi. Satu di antara tiga. Satu di antara tiga, kasih makan to'am, dua kiswah, tiga tahriru rokobah. Boleh to'am, boleh kiswah, boleh tahriru rokobah. Allah memerintahkan satu di antara tiga. Ini menurut pendapat pertama adalah mustarok. Mustarok itu tiga-tiganya bersekutu dalam hal yang wajib, boleh untuk memilih satunya. Ini namanya perintah satu, tapi la bi'ainihi mustarok. Pendapat yang kedua, al-kullu. Al-kulla. Pendapat yang kedua, al-kulla. Allah itu perintahnya semua. Ya tiga-tiganya ini disuruh oleh Allah. Tapi wayaskutu biwahidin. Yang diperintahkan tiga, melakukan satu saja sudah cukup. Nah, beda ya. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, al-wajibu mu'ayanun fa'in fa'ala ghairahu sakoto. Yang diwajibkan itu sebenarnya mu'ayyan. Jadi kalau yang melakukan kewajiban kafaratul yamin itu fulan, sebenarnya fulan itu wajibnya to'am, memberi makan. Tapi kalau fulan itu melakukan kiswah atau tahriru rokobah, boleh-boleh saja. Kalau yang melakukan itu adalah Zaid, itu muayyan bagi Zaid, harus kafarohnya berupa memberi pakaian. Tapi kalau Zaid memilih tahriru rokobah, memilih memberi makan, maka sakoto kewajibannya tetap gugur. Itu pendapat yang ke 1, 2, 3. Pendapat yang ketiga. Pendapat selanjutnya, mayah taruhu al mukallaf. Yang diwajibkan itu apa yang dipilih oleh mukallaf, ya itu yang diwajibkan. Jadi umpama fulan kena kafaratul yamin, dia memilih memberi makan, ya itu yang diwajibkan atasnya. Loh, ternyata di saat yang lain, fulan kafaratul yamin lagi dia dikenakan. Akhirnya dia milih memberi pakaian kepada orang miskin. Ya memberi pakaian itu yang diwajibkan atasnya. Nah begitu. Nah sekarang pertanyaannya. Allah kafaratul yamin mewajibkan salah satu tiga. Kalau tiga-tiganya dilakukan, yang wajib yang mana? Nah, jadi kafaratul yamin 3. Satu saja sudah cukup. Tapi karena orang ini ingin entah maksudnya apa, dia melakukan tiga-tiganya. Tahriru rokobah, kiswah, dan it'am. Dia lakukan tiga-tiganya. Maka fakila al-wajib a'laha. Menurut salah satu pendapat, yang wajib atasnya adalah a'laha. Yaitu kafaroh yang paling berat. Ya, yang paling berat itu yang wajib, sisanya sunnah, gitu. Wa intaroka, sekarang kalau sebaliknya, ada orang kena kafaratul yamin, tapi dia nggak mau membayar kafaroh. Tiga-tiganya dia tinggalkan. Dia kena dosa yang mana? Maka dosanya yu'aqabu ala adnaha, dosa yang paling rendah, dosa yang paling kecil, itu dosa yang dikenakan atasnya karena dia meninggalkan tiga-tiganya. Loh, gitu loh. Bisa dipahami ya? Itulah berbagai teori tentang apa yang kita sebut sebagai wajib mukhayyar. Rekan-rekan yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan beberapa tambahan wawasan kepada kita semua. Salah satu ciri khas dari usul fikihnya mutakalimin adalah kadang-kadang kita kesulitan untuk menemukan contoh dari teori usul fikih mereka. Wajar banget. Karena apa?
usuliyin dari golongan mutakalimin ini membeberkan wacana dan teori usul fikih ini bahkan sering sekali tidak terjadi dalam praktek tatbikul fikihnya. Dalam praktek fikihnya tidak ketemu. Tetapi teori usul fikihnya sudah ada gitu. Ini luar biasa. Maka antum jangan heran buka kitab usul fikih, ini contohnya dalam syariat mana? Contohnya dalam kitab fikih mana? Loh, nggak ada. Ya memang nggak ada. Karena itu hanya berupa teori yang disiapkan. Andai-andai ada fakta atau kejadian fikih yang bisa diselesaikan dengan salah satu teori usul fikih itu. Tapi sering sekali, terutama dalam usul fikihnya mutakalimin, usul fikih hanya sekedar usul fikih, tidak terjadi tatbik fikihnya. Oleh karenanya sering kita tidak menemukan contoh-contoh yang konkret dalam fikih dari usul fikih mutakalimin. Beda dengan usul fikih Hanafiyah. Kalau usul fikih Hanafiyah nyaris selalu kita temukan tatbikul fikihnya. Karena usul fikih Hanafiyah seperti sudah kita ulangi berkali-kali berangkatnya dari fikih ke usul. Gitu. Jadi bukan usul fikih sebenarnya Hanafiyah itu, fikih usul. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, bahwa dalam praktek usul fikihnya mutakalimin sering kita tidak menemukan contoh karena itu hanya sekedar teori usul yang tidak ada pada kenyataan fikih. Contohnya adalah apa yang akan kita baca ini. Wa yajuzu tahrimu wahidin la bi'ainihi. Kalau tadi ada wajib mukhoyar, pertanyaannya ada tidak haram mukhoyar? Haram, yang diharamkan satu, tapi banyak poin-poin haram di mana hanya satu yang diharamkan. Wa yajuzu tahrimu wahidin la bi'ainihi. Menurut qaul ashah, boleh-boleh saja mengharamkan satu tetapi tidak tertentu. Seperti halnya tadi ada fardu atau wajib mukhoyar. Dalam teori ini ada haram mukhoyar. Khilafan lil Mu'tazilah, dan ini tidak disetujui oleh orang Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah nggak mungkin masa memberikan tekanan haram kepada beberapa pilihan, haramnya hanya satu, padahal yang disediakan di situ banyak. Nggak bisa gitu loh. Wakila lam tarid bihi al-lughat, dan menurut pendapat bahwa lam tarid bihi al-lughat, secara bahasa ini nggak bisa diungkapkan, itu nggak bisa. Coba kamu dilarang ini dan ini dan ini, tetapi hanya satu saja sebenarnya yang dilarang, lo kan nggak bisa. Makanya dikatakan lam tarid bihi al-lughat. Secara ungkapan bahasa ini nggak mungkin kita internalisasikan dalam bahasa, nggak mungkin. Kita artikulasikan dalam kata dan kalimat, tak mungkin. Maka wakilah lam tarid bihi al-lughat. Jadi contohnya mana? Contohnya nggak ada. Pokoknya secara teori boleh mengharamkan satu di antara banyak, seperti halnya ada fardu mukhoyar, haram mukhoyar, itu dimungkinkan secara akli, tapi secara tatbik, secara kenyataan itu belum ada gitu loh. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, begitu luasnya lembaran dan hamparan usul fikih yang disiapkan dan dihamparkan oleh para ulama usul mutakalimin ini, sampai-sampai kita yang mabadal mutakhirin, kita yang setelah orang mutakhirin ini kesulitan mencari celahnya, itu mana yang belum dibahas itu susah. Karena sudah dibahas semua. Walaupun kenyataannya itu tidak pernah ada dalam praktek fikihnya begitu ya. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, setelah kita bicara fardu atau wajib mukhoyar, mari kita lanjutkan pada fardu atau wajib kifayah. Apa fardul kifayah? Fardul kifayah adalah muhimun yuqsadu husuluhu min ghairi nadharin bidzat ila fa'ilihi. Fardu kifayah itu adalah suatu hal yang penting yang dimaksudkan realisasinya tanpa mempertimbangkan
siapa yang melakukannya. Itu namanya fardu kifayah. Mesti direalisasikan, harus dikerjakan, tapi tak memandang min ghairi nadhar, tak melihat secara zatiah siapa yang melakukannya. Dalam satu kampung ada 50 orang, kemudian ada fardu kifayah, contohnya sholat jenazah yang kita sepakati. 50 orang yang melakukan 49 sudah tidak terkena fardunya. 49 ini melakukan semuanya, 50 orang melakukan semuanya, tentu boleh-boleh saja. Karena min ghairi nazorin bizat. Di antara 50 yang ngerjakan si Fulan, atau si Zaid, atau si Umar, atau si Ibrahim, tidak masalah. Yang penting yuksodu husuluhu, terjadi dan direalisasikan, dikerjakan. Itulah namanya fardu kifayah. Baik. Wa za'amahu al-ustad wa imamul haromen wa abuhu afdolu minal ain. Ada 3 orang ulama. 1, al-ustad berarti Abu Ishaq al-Isfiraini. 2, imamul haromen. 3, ayahnya Imam Haromen berarti Syekh Muhammad al-Juwaini, Imam Juwaini. 3 orang ulama ini mengatakan bahwa fardu kifayah lebih utama dibandingkan fardu ain. Kenapa kok dikatakan lebih utama dari fardu ain? Karena melakukan fardu kifayah bisa membebaskan orang-orang yang tidak mengerjakannya. Dalam contoh kita tadi, 50 orang dalam satu kampung, yang mengerjakan hanya 1 orang, berarti 49 menjadi gugur kewajiban setelah dikerjakan oleh 1 orang ini. Oleh karenanya Abu Ishaq al-Isfiraini, Imamul Haromen, dan Imam al-Juwaini, yaitu ayahnya Imam Haromen, beliau bertiga mengatakan fardu kifayah lebih utama dibandingkan fardu ain. Nah, sekarang kalau dalam wajib mukhoyar, kewajibannya itu 3, cukup 1 dikerjakan gugur. Beda dengan fardu kifayah atau wajib kifayah. Wajib kifayah itu diwajibkan tak melihat siapa yang mengerjakan. Pertanyaannya, dalam contoh ilustrasi saya tadi, 50 orang ada di kampung. Ada sholat jenazah, fardu kifayah. Fardu kifayah ini yang diwajibkan di antara 50 orang itu siapa? Ya. 50 orang itu kan terkena fardu kifayah. Tetapi 1 saja ngerjakan, 49 gugur. Pertanyaannya, wajib atas siapa fardu kifayah ini? Maka dikatakan, wa huwa alal ba'di. Menurut kaul ashah, fardu kifayah itu diwajibkan kepada ba'd, kepada sebagian. Jadi 50 orang siapa? Ya pokoknya sebagian orang itu. Karena kalau kena semua nggak mungkin. Kalau kena semua namanya fardu ain. Wifaqon lil imam. Dan pendapat ini sesuai dengan pendapatnya al-imam. Siapa? Imam Ar-Razi. Kalau ada imam dikatakan dalam Jam'ul Jawami, maka itu adalah Imam Ar-Razi. Lalkul tidak diwajibkan kepada semuanya. Yang diwajibkan sebagian saja. Lalkul tidak semuanya. Khilafan li syaikhil imam. Berbeda dengan pendapatnya Syekhul Imam. Siapa Syekhul Imam? Kalau ada dikatakan Syekhul Imam dalam Jam'ul Jawami, itu adalah ayahanda dari Ibnu Subki. Berarti As-Subkil Kabir. Berarti menurut Imam As-Subkil Kabir, ayahnya Tajuddin As-Subki, bahwa fardu kifayah itu diwajibkan kepada semuanya, gitu loh. Tetapi kalau melakukan 1, gugur yang lainnya. Tapi yang terkena kewajiban khitobnya, itu khitob wujub, itu mengena kepada semua orang yang ada. Itu menurut pendapat Imam As-Subkil Kabir. Berbeda dengan pendapat Ar-Razi tadi. Gitu. Nah, sekarang kita kembali kepada pendapatnya Imam Razi. Katanya, yang diwajibkan itu ba'du, sebagian. Ba'du itu yang mana? Maka wal jumhur wal muhtar, menurut pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib itu hanya sebagian, wal muhtar al ba'du mubhamun. Jadi yang ba'du sebagian itu sifatnya mubham, sifatnya rahasia, sifatnya buram tak jelas. Ya pokoknya ba'du gitu aja.
Nah, wakila ada pendapat lain mengatakan dalam persoalan fardu kifayah muayyanun indallah. Sesungguhnya itu sudah ditentukan oleh Allah di antara 50 orang itu siapa, tapi itu rahasia Allah gitu loh. Wakila man qoma bihi, ada yang mengatakan siapa yang ngerjakan yaitu yang kena kewajiban. 50 orang yang ngerjakan fulan, oh berarti fulan lah yang man qoma bihi, karena dia yang mengerjakan dialah yang kena kewajiban. Yang 49 tidak kena kewajiban. Nah, titik. Wa yata'ayyanu bisyuru'i alal asoh. Fardu kifayah kalau dikerjakan maka akan menjadi fardu ain. Orang melakukan ibadah selama itu ibadahnya tidak fardu ain, ketika ia kerjakan tengah-tengah belum selesai dibatalkan boleh-boleh saja. Tapi fardu kifayah dengan mengerjakan otomatis bukan lagi fardu kifayah tapi fardu ain bagi yang mengerjakan tersebut. Oleh karenanya orang mengerjakan sholat jenazah tengah-tengah membatalkan dosa. Tak boleh. Karena apa? Begitu dia takbir, begitu dia masyru'iyah masuk ke fardu kifayah yaitu sholat jenazah, maka otomatis fardu kifayah yang fardu kifayah sebelumnya menjadi fardu ain baginya. Nah, sekarang wasunnatul kifayati kafardiha. Tadi ada wajib mukhoyar. Haram mukhoyar ada nggak? Ya kan, tadi udah terjawab. Sekarang sunnatul kifayah itu ada. Sunnah kifayah persis seperti fardu kifayah dalam 3 hukum yang disebutkan tadi. Berarti sunnah kifayah itu adalah sebuah kesunahan yang tidak melihat secara zatiah siapa yang melaksanakan, yang penting tersunahkan dengan melaksanakannya. Di antara siapakah yang disunahkan? Ada yang mengatakan ba'du, ada yang mengatakan kul. Kalau yang mengatakan ba'du itu berarti mubham, ada yang mengatakan muayyan indallah. Dan kemudian sunnah kifayah itu ketika dilakukan menjadi sifatnya bukan kifayah lagi, menjadi sunnah bagi orang yang mengerjakan tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan setelah fardu atau wajib mukhoyar, fardu kifayah, kita lanjutkan pada masalah yang selanjutnya. Masalah ini disebut dengan fardu atau wajib muwasa. Wajib muwasa. Apa? Al-aksar. Anna jami'a wakti zuhri jawazan wa nahwahu waktun li adaihi. Menurut mayoritas ulama bahwa seluruh waktu zuhur dan semacamnya, ya waktu asar, ya waktu maghrib, ya waktu isya dan subuh, itu disebut sebagai waktu muwasa, artinya waktu jawaz untuk melaksanakan sholat secara ada. Maksudnya begini, sholat duhur mulai tengah langit, matahari tengah langit kemudian menggelincir sedikit ke sisi barat, masuk waktu duhur. Sampai kemudian masuk waktu asar. Kita buat mudah. Umpama kita ilustrasikan. Waktu duhur mulai jam 12 sampai jam 3. Katakanlah begitu ya untuk memudahkan dalam contoh. Zuhur itu mulai jam 12 sampai jam 3. Kebutuhan melakukan sholat zuhur itu kan cuma 4 menit. Yang tersedia 3 jam. Untuk melakukan kita terhitung sholat yang dikerjakan itu adalah sholat ada selesai dalam 4 menit. Yang tersedia waktu 3 jam. Pertanyaannya, waktu adanya itu di mana? Menurut pendapat mayoritas, mulai jam 12 sampai jam 3 yaitu semuanya waktu ada. Semuanya waktu ada. Boleh dikerjakan 1 menit setelah jam 12, boleh dikerjakan 5 menit sebelum jam 3. Kalau sampai 4 menit sebelum jam 3, itu namanya bukan waktu jawaz, tapi waktu darurat. Waktu darurat. Apa maksudnya waktu darurat?
tidak mau tidak, suka tidak suka, harus dikerjakan sholat zuhur segera. Karena waktunya tinggal 4 menit. Dan 4 menit itu nggak ada, kita jeda lagi. Harus dikerjakan saat itu juga. Beda kalau jam 1, masih tersisa 2 jam. Beda kalau jam 2, masih tersisa 1 jam. Kebutuhannya cuma 4 menit. Rekan-rekan yang saya muliakan, jami'ah waktu zuhur, semua waktu zuhur, mulai jam 12 sampai jam 3, ini disebut dengan waktu jawas. Waktu boleh melakukan secara adanya sholat zuhur dikerjakan. Baik, kita kembangkan. Ini sebenarnya pasnya itu nanti di belakang ya. Akan saya lanjutkan ke depannya dulu lah. Wala yajibu alal muakhir al azmu alal imtisal khilafan liqaum wakila al awalu. Wakila al awalu. Ada yang mengatakan waktu ada pelaksanaan sholat duhur itu ya di awal waktu. Sebab Allah berfirman akimi sholah lidulukis sames. Ketika matahari terkerek dari arah tengah menuju sedikit ke barat, ya kerjakan sholat. Loh ngapain kok kita bisa mengatakan jam 2 itu masih waktu adanya? Bukankah perintah Allah itu ketika tergelincir matahari? Berarti waktu adanya itu di awal. Awalnya itu kapan? Ya mulai matahari bergerak ke arah barat sampai terhitung awal, itulah namanya waktu ada. Berarti kalau ada orang melakukan sholat duhur tidak lagi di awal waktu, fakodoun itu sama halnya dia tidak ada tapi kodok. Tapi kodoknya dianggap ada karena waktu zuhur masih ada gitu loh. Jangan dianggap kodok yang hukman. Kodok tapi distatuskan ada. Tapi seharusnya wajibnya itu di awal. Persoalan ini menjadi melebar. Melebarnya apa? Kalau sholat duhur mulai jam 12 sampai jam 3. Dan kita mengatakan dua pendapat. Semua jam 12 sampai jam 3 itu waktu jawas. Atau di awal waktu itu waktu jawas. Kita rencananya nanti sholat duhurnya jam setengah 3. Apakah ketika jam 12 itu wajib azan? Wajib menetapkan dalam hati, oh nanti aku harus sholatnya jam setengah 3. Di hati itu harus ditanamkan azam atau tidak? La yajibu alal muakhir al azmu alal imtisal. Menurut kaul yang asoh tidak wajib untuk kita punya niat seperti itu. Tetapi khilafan liqaumin, berbeda dengan beberapa pendapat ulama lain yang dimotori oleh Abu Bakar al-Baqilani, bahkan disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Muhadzab. Imam Nawawi dan yang lain-lain, termasuk kita baca dalam Fathul Qorib, termasuk kita baca dalam Fathul Mu'in. Orang kalau begitu masuk waktu sholat, dia wajib berazam nanti dia sholat kalau dia tak sempat sholat di awal waktu. Rekan-rekan yang saya muliakan, persoalan ini menjadi perdebatan yang sangat sengit. Syekh Nawawi dalam muhadzabnya beliau mensahihkan bahwa orang yang masuk waktu sholat wajib berazam untuk melakukan sholat. Sehingga dia terbebas kewajiban untuk melakukan di awal. Tetapi apa dasarnya? Pendapat ini konon yang mengawali adalah Abu Bakar al-Baqilani. Ya. Dan banyak ditentang termasuk oleh Tajuddin As-Subki, pengarang Jamul Jawami'. Dasarnya apa? Orang nggak ada dasar mewajibkan untuk berazam, itu nggak ada. Maka secara jelas dan gamblang Tajuddin As-Subki mengatakan la yajibu alal muakhir al azmu alal imtisal. Tidak wajib dengan masuknya awal waktu menanamkan azam di hati bahwa nanti akan melakukan sholat, itu nggak wajib. Ya pokoknya cukup sebelum waktu zuhur habis ya segera sholat gitu aja. Tapi ingat 4 menit terakhir itu bukan waktu ada lagi. 4 menit terakhir maksudnya bukan waktu jawas lagi. Itu waktu darurat. Karena 4 menit itu adalah waktu yang paling minimal cukup untuk kita kerjakan 4 rakaat zuhur. Sekedar contoh ya. Baik, kita lanjutkan. Kecepatan Dinda ya. Cukup. Baik. Nah, kita lanjutkan. Dinda?
Mana tulisan antum? Saya aja lah baca sendiri ya. Wakila al-awal fa'in akhoro faqodo'un. Wakila al-akhir. Ada yang mengatakan waktu ada itu terdapat di akhir waktu, bukan di awal waktu. Buktinya apa? Buktinya kita tidak melakukan di awal, tak melakukan di tengah boleh. Wajibnya itu di akhir. Itu menunjukkan kalau waktu akhir itulah waktu ada. Begitu. Dan pendapat ini punya kemiripan dengan pendapatnya Hanafiyah selanjutnya. Sebelum saya cerita itu, sebelum saya lanjutkan itu, pendapat ini dikatakan oleh para ulama sebagai pendapat tarojum. Apa pendapat tarojum itu? Pendapat tarojum itu gini, saling mengeklaim. Kata orang Hanafiyah, pendapat ini pendapatnya orang Syafi'iyah. Kata Syafi'iyah, pendapat ini pendapatnya orang Hanafiyah. Jadi pemilik pendapat ini tak jelas. Tapi ada yang berpendapat bahwa waktu ada itu di akhir waktu. Dengan dalil dan logika melakukan di akhir saja boleh. Lu ngapain kok kemudian kita tetapkan di awal? Kalau waktu ada di akhir, bagaimana hukum orang yang melakukan di awal? Orang yang melakukan di awal itu dinamakan takjil. Dia mempercepat. Tetapi tetaplah gugur kewajiban. Bukan berarti nggak gugur. Nggak ada yang mengatakan nggak gugur, itu ada. Cuman sekarang mengunci waktu adanya itu di mana, ini yang beda pendapat para ulama ya. Nah, sekarang pendapatnya Hanafiyah. Wal Hanafiyah mattasola bihi al ada minal wakti. Yang dinamakan waktu ada itu menurut Hanafiyah, di mana seseorang itu mengerjakannya ya di situ waktu ada dia. Kalau dia melakukan di awal ya itu, kalau melakukan di tengah ya itu, kalau melakukan di akhir ya itu. Lah kan beda kan? Wa ila fal akhir. Kalau umpama ternyata dia tidak melakukan di waktu yang longgar, awal, tengah, dan mau akhir, waktu ada itu ada paling akhir. Rekan-rekan yang saya muliakan, apa kelanjutan dari berbagai pendapat ini? Akan ada kejadian seperti ini. Jam 12, ada seorang wanita, dia masuk waktu zuhur jam 12. Jam 12 lebih 10 menit, dia haid. Apakah dia nanti ketika sudah suci wajib untuk mengqadha sholat duhur dia hari itu? Bagi yang mengatakan bahwa waktu ada di akhir, dia tidak wajib. Bagi yang mengatakan waktu ada di awal, waktu ada itu adalah semuanya seperti pendapat awal, dia wajib mengqadha. Nah begitu. Ini adalah konsekuensi dari berbagai pendapat yang berbeda-beda, di mana sesungguhnya jatuhnya waktu ada dalam sholat. Baik, terakhir. Pendapat yang terakhir. Ini pendapatnya Imam Karohi. Antum masih ingatkan Imam Karohi? Yaitu yang punya kitab Usulul Karohi yang mengumpulkan 4 kaidah usul. Yang merupakan orang pertama yang punya kitab usul fikih dari Hanafiyah, Imam Karohi. Yang Mu'tazilah tapi sangat zahid itu. In qaddama waqa'a wajiban bisyarti baqaihi mukallafan. Waktu ada itu akan terjadi kepada seseorang ketika dia mengerjakan dan kemudian sisa waktu yang ia miliki dia masih mukallaf sampai akhir waktu. Contohnya begini. Jam 12 waktu zuhur masuk, ada fulan. Fulan itu dia sholat jam 12:30. Sampai jam 3 dia tetap mukallaf, maka adanya dia jam 12:30 itu. Tapi kalau jam 12:30 dia sholat, jam 2 dia menjadi orang majnun, orang gila. Berarti dia nggak mukallaf, maka dia tak lagi sholatnya ada, itu sholat sunnah baginya. Karena seseorang yang tidak mukallaf tapi melakukan sebuah perbuatan ibadah wajib yang dia kerjakan oleh si orang yang nggak mukallaf itu jatuhnya sunnah. Jadi Imam Karohi itu nengok-nengok. Kita tunggu saja sampai akhir waktu. Kalau sampai akhir waktu dia mukallaf, ya itu adanya dia. Kalau enggak, itu sunnah. Bukan ada, bukan qadha. Orang dia nggak wajib mengerjakan itu, kata Imam Karohi. Demikian detailnya Imam Karohi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, waman akhara ma'adzonil mauti aso. Barang siapa mengakhirkan, menunda
tidak segera mengerjakan sholat duhur dalam contoh tadi, ma'adhonil mauti, dan dia punya keyakinan akan mati pada sisa waktunya, maka dia telah melakukan kemaksiatan. Contoh, jam 12 masuk waktu duhur. Jam 12:30 Fulan diberi kabar oleh dokter, Pak Fulan, menurut data dan hasil medis kami, Anda hanya punya waktu hidup setengah jam lagi. Berarti jam 1 dia meninggal. Kok dia nggak segera mengerjakan sholat? Padahal waktu zuhur selesainya jam 3. Waktu dia hidup itu sampai jam 1. Jam 2, jam 3. Masih 2 jam lagi dia sebenarnya kalau hidup sampai jam 3. Tapi kenyataannya dia itu diberi informasi oleh dokter. Jam 1 dia meninggal. Kalau dia nggak segera mengerjakan, dosa dia. Dia maksiat. Tapi kalau dia yakin sampai jam 3 dia masih hidup, tentu tidak melakukan maksiat. Makanya dikatakan fa'in asya wa fa'alahu. Kata dokter jam 1 dia meninggal. Ternyata sampai jam 3 dia hidup. Dan jam 2 dia sholat. Pertanyaannya, sholatnya qadha atau ada? Menurut jumhur ada. Tapi wal qadhiyani Abu Bakar wal Husain qadha. Menurut dua qadhi, yaitu qadhi Abi Bakar al-Bakilani dan qadhi Husain, sholatnya si Fulan tadi yang dikerjakan jam 2, padahal dia divonis oleh dokter dan itu keyakinan dia hidup sampai jam 1. Nyatanya sampai jam 3 dia masih hidup dan jam 1 dia gak ngerjakan, jam 2 baru ngerjakan. Itu qadha. Karena menurut zonnya dia harusnya meninggal jam 1. Dalam persoalan ibadah kita itu tergantung kepada zon. Nah begitu. Waman akhoro ma'adonisa salamah fasohih layak sih, seperti kata saya tadi, kalau orang memasuki waktu, dia nggak ngerjakan di awal waktu, tapi dia punya zon. Sampai jam 3, dia masih hidup. Nggak segera ngerjakan sholat duhur, ya nggak apa-apa. Walaupun kenyataannya jam 1 dia meninggal. Kenyataannya sebelum dia sholat, jam 1 dia meninggal. Dia bukan orang yang maksiat. Nah, tetapi bihilafi ma waktuhu al-umru kal haji. Berbeda kalau waktunya panjang, muasaknya seumur seperti haji. Orang yang haji, dia sudah istitoah. Walillahi ala nasi hijjul bait man istato alaihi sabila. Kalau dia sudah istitoah, tidak segera dia kerjakan, maka dia maksiat. Itulah rekan-rekan yang saya muliakan. Saya punya tugas untuk antum semua. Ada sebuah kisah begini, coba antum analisa. Ada orang kaya raya, uangnya banyak, dia sehat. Tahun 2024 sehat, duitnya miliaran, sehat. Dia kan wajib haji nih. Tiba-tiba dia yang sudah wajib haji ini nggak segera mengerjakan haji. Tiba-tiba karena dia nggak menyimpan uangnya itu di tempat yang safe, uangnya kebakar, entah dia bangkrut, entah apa, dia jatuh miskin. Dan kemudian tambah lagi dia nggak sehat. Haji masih wajib nggak sama Pak Fulan? Pak Fulan ini namanya. Wajib nggak? Tahun 2024 dia sehat. Dia kaya raya. Dia bisa haji. Dengan haji yang ratusan juta itu loh yang bayarnya itu bisa. Tapi dia nggak segera haji. Tapi kemudian tiba-tiba bangkrut. Sebab bangkrutnya apa? Pokoknya memang betul-betul bangkrut. Jadi jatuh miskin. Kemudian dia tidak sehat. Wajib haji masih ta'aluk nggak sama Pak Fulan ini? Pertanyaan satu. Yang kedua, contohnya lagi Pak Bu Fulana. Dia banyak uang. Hartanya sudah mencapai nisab. Dan sudah haul. Mencapai nisab sudah haul. Tiba-tiba entah kebakaran, entah kenapa, tiba-tiba yang seharusnya kena nisab, kena zakat itu, yang mencapai nisab itu, rusak. Wajib nggak dia zakat? Padahal zakatnya tadi belum dia keluarkan. Coba antum pikir ya. Coba nanti dibahas. Biar agak rame dan ada nuansa di grup itu. Begitu ya. Baik. Sekarang sudah berapa menit ini Dinda? Nah 5 menit lagi lah ya. Atau satu masalah ini ya. Baik. Masalah. Al-makdur alladzi la yatimu al-wajib al-mutlaq ila bihi wajibun wifaqun lil aksar. Sesuatu yang mampu dikerjakan
Di mana sebuah kewajiban mutlak tak mungkin dikerjakan tanpa sesuatu itu, maka sesuatu yang makdur itu menjadi wajib. Ini sering kita ungkapkan, apa yang kewajiban tak bisa dilaksanakan tanpanya, maka sesuatu itu menjadi ikut wajib pula. Wifakon lil aksar. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya mayoritas ulama. Contoh, kita telah mendengarkan firman Allah, aqimus sholah, laksanakan sholat. Sholat tanpa bersuci bisa nggak? Nggak bisa. Berarti aqimus sholah itu Allah perintahkan sholat, itu sekaligus Allah perintahkan wudhu, perintahkan mandi janabat atau enggak? Gitu loh. Sholat nggak mungkin dilakukan tanpa suci. Sholat nggak mungkin dilakukan tanpa wudhu. Apakah memerintahkan sholat sama halnya memerintahkan wudhu? Menurut kaul yang asoh, ya. Memerintahkan sholat itu berarti berikut memerintahkan apapun yang mesti dilakukan untuk sahnya terlaksana sholat. Itu menurut kaul yang pertama. Lah ini ingat, kita belajar Jamul Jawame. Tajuddin As-Sufi langsung bilang, wasali suha, pendapat yang ketiga. Lihat. Pendapat yang kedua mana? Pendapat yang kedua itu berarti al-makdur alladzi la yutimu al-wajib al-mutlaq bihi laisa biwajibin. Menurut pendapat yang kedua, perintah terhadap wajib itu bukanlah perintah terhadap lain-lainnya, meskipun lain-lainnya itu merupakan kunci terjadinya wajib. Maksudnya apa? Ya enggak. Allah perintahkan aqimus sholah itu tidak memerintahkan wudhu. Orang yang diperintahkan kan jelas-jelas sholat. Nggak ada kau sholat berikut wudhu, kan nggak ada. Cukup sholat saja. Maka sholat saja itulah yang diperintahkan. Yang lain-lainnya termasuk syarat-syaratnya tidak diperintahkan. Karena itu ada perintah sendiri. Itu pendapat yang kedua. Mohon maaf ada suara-suara, mohon dimatikan siapa? Baik. Pendapat yang ketiga. Ini ingat, kita belajar usul fikih mutakalimin ya. Ini pendapat yang ketiga. Ini salah satu ciri khas mutakalimin ini. Wa salisuha ingka nasababan kanar lil ikhraq. Wajib al-makdur alladzi la yutimu al-wajib itu menjadi wajib pula kalau ia merupakan sabab. Contohnya apa? Api untuk membakar. Perintah syariat. Ini mana contoh dalam fikihnya? Kita belajar usul fikih, kadang-kadang tak ada contoh fikih. Ini contoh umpama. Logikanya begini. Ada perintah dari syari. Perintahnya seperti apa? Akhrik fulan. Bakarlah si fulan. Berarti kalau bakarlah si fulan itu sama halnya carilah api untuk membakar fulan. Karena bakar tanpa ada api tak mungkin. Sebab api itu adalah sabab. Itu pendapat yang ketiga. Sekarang menurut Imamul Haromen, beliau mengatakan ingkana syarton syar'ian la aklian au adian. Kalau makdur alladzi la yutimu al wajib al mutlaq itu adalah syarat syar'i, maka ikut wajib. Kalau syaratnya itu akli atau syarat adi, itu tak ikut wajib. Antum tahu syarat akli dan syarat adi itu contohnya begini. Kalau syarat adi, perintah untuk membasuh wajah. Membasuh wajah itu tak mungkin kalau kita tak melibatkan sebagian daripada kepala yang bukan wajah. Jadi Allah perintahkan wamsahu biru idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Itu kan secara enggak langsung juga perintah untuk membasuh sebagian yang bukan wajah. Karena enggak mungkin membasuh wajah kecuali ikut membasuh batas-batas yang di luar wajah, gitu loh. Itu namanya adi. Nah, gitu. Jadi itu namanya sebuah syarat yang adi. Nah, syarat yang akli itu seperti halnya yang nar itu juga menurut beberapa contoh bisa dikatakan sebagai syarat akli. Baik. Falau ta'azzaro tarkul muharram ila bitarki ghairihi wajabah. Kalau kita tidak mungkin meninggalkan yang haram kecuali meninggalkan yang tidak haram,
maka wajib juga meninggalkan tidak haram itu. Meninggalkan haram tak bisa dikerjakan kecuali dengan meninggalkan yang tak haram. Maka yang tak haram itu wajib kita tinggalkan. Contoh, air sedikit. Semua ulama berpendapat bahwa ketika air sedikit ini terkena najis, maka menjadi mutanajis. Sekalipun kalau kita mau objektif, yang dilarang didekati itu kan najisnya. Kalau airnya kan tidak. Tapi gara-gara udah bercampur dan kita nggak mungkin menjauhi najis kecuali dengan menjauhi air yang tercampuri itu. Airnya ini jadi tak boleh kita pakai juga. Padahal apa? Unsur najisnya kan belum tentu menyatu dengan semua elemen air kan? Iya kan? Kan bisa jadi cuma di sini dan sedikit sekali. Bisa jadi tidak tercampuri sampai betul-betul merasuk semua. Ternyata apa? Karena kita tidak mungkin menjauhi najis tersebut kecuali dengan menjauhi air yang sedikit ini, maka air yang sedikit ini pun harus kita jauhi pula. Padahal ia tidaklah najis. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, selain daripada usul fikihnya mutakalimin, ini sangat lebar sekali sehingga mengandaikan kejadian-kejadian yang belum tentu terjadi. Kadang-kadang mengandaikan sesuatu yang secara logika memang bisa terjadi tapi nyaris tak pernah kita temui. Seperti kata guru saya, Kiai Haji Azizi Hasbuh, Al-Alim, Al-Usuli, Al-Faqih. Guru saya mengatakan, Pak Azizi itu, kita itu di mana-mana sering mendapati contoh wati syubhat. Kenyataannya saya sampai sekarang itu belum pernah ketemu orang yang pernah melakukan wati syubhat. Ini contohnya. Awih talatot mangkuhatun bi ajnabiyatin harumata. Kalau istri antum itu bercampur dengan perempuan lain dan kita nggak bisa membedakan, kita nggak boleh mendekati keduanya. Ini kan sesuatu yang entah pernah terjadi atau enggak. Tapi teorinya seperti ini. Istri antum masuk ke sekelompok perempuan, 4 orang perempuan itu. Mirip semua. Dalam tempat yang gelap. Kita harus menjauhi 4-4-nya. Lah gitu. Karena apa? Kita tak mungkin ya bisa mengetahui yang mana istri saya ini. Nah itu loh. Awih talatot mangkuhah bi ajnabiyah haromata. Kalau kita nggak mungkin menjauhi yang haram, kecuali dengan menjauhi yang tidak haram, maka semuanya harus kita jauhi. Istri kita nggak haram, tapi yang 3 lainnya kan haram, maka semuanya kita jauhi. Dan contoh terakhir adalah, ini yang punya istri lebih dari 1. Autolako mu'ayanah sumanasiyaha. Punya istri 4. Yang 2 dicerai, tapi lupa. Yang 2 tadi yang mana yang kita cerai tadi? Maka 4-4-nya harus dijauhi. Prinsipnya apa? Menjauhi yang haram. Jika tak bisa kecuali dengan menjauhi yang tidak haram, menjauhi yang tidak haram itu pun harus kita kerjakan juga. Itulah rekan-rekan materi kita malam ini, sangat cepat. Harus diulang-ulang lagi. Saya ingin menutup malam ini dengan sedikit cerita. Kitab yang kita baca secara fikih maupun usul fikih itu sumbernya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang yang sangat cerdas, luar biasa cerdasnya. Nggak ada yang mempertanyakan dan nggak ada yang debat kalau Imam Syafi'i yang cerdas. Begitu cerdasnya sampai beliau itu hampir dikatakan punya fotografis. Seakan apa yang beliau baca itu sudah menjadi foto di akal beliau itu. Beliau itu hafal Quran sebelum 10 tahun. Sebelum belasan tahun sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Mulai usia 20 bersama Imam Malik sampai 29 tahun. 9 tahun bersama Imam Malik. Dan beliau itu ketika usia 50 tahun pindah ke Mesir. Hanya 4 tahun beliau di Mesir. Salah satu murid beliau yang dengan jasa murid beliau ini kita bisa menikmati bisa menikmati Ar-Risalah. Yaitu Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Risalah itu hampir semuanya adalah riwayat dari Robi bin Sulaiman Al-Muradi.
muridnya Imam Syafi'i yang membersamai Imam Syafi'i di Mesir 4 tahun. Apa kata Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi? Saya tak pernah ketemu Imam Syafi'i kecuali Imam Syafi'i ini selalu memegang mushaf dan beliau mentadaburi ayat-ayat itu. Ayat-ayat kalamullah itu beliau fikirkan apa maksudnya. Antum tahu maksud saya? Orang secerdas Imam Syafi'i, sehebat itu, hafal Quran sebelum 10 tahun. Kita sampai sekarang yang berapa orang hafal Quran ini? Hadis muwatta hafal. Berguru dengan Imam Malik 9 tahun tanpa pernah berpisah. Cerdas. Usia 50 sampai 54 tetap belajar setiap hari. Saya bayangkan keakraban Imam Syafi'i dengan mushaf itu seperti keakraban kita dengan HP yang kita pegang setiap hari saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.